Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini sambil menunggu berbuka puasa ya. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi tentang metabolic therapy, how we can do better to improve angina management. Jadi di sini disampaikan tentang topik tentang bagaimana terapi metabolik, apakah ini bisa memperbaiki keluhan angina setelah kita memberikan terapi standar untuk angina. Nah, angina pectoris ini, angina pectoris ini merupakan manifestasi yang sering timbul dari suatu ischemic heart disease. Sering menyebabkan problem yang serius antara lain kematian, angka hospitalisasi yang meningkat, sehingga kita sebagai klinisi mencari celah. Mungkin adakah cara untuk bisa mengurangi morbiditas dan mortalitas tersebut. Angina ini tidak ada biomarker yang bisa mengukurnya, kemudian tadi sudah disebutkan ini memprediksi angka hospitalisasi dan mortalitas. Dan ternyata keluhan angina ini cukup banyak menyedot biaya di segi kesehatan. Jadi terutama untuk asuransi ya, ini cukup menyedot biaya kesehatan. Cost-nya lumayan tinggi. Ternyata angina ini terjadi pada 1,6% populasi dan ini berkontribusi terhadap rendahnya kualitas hidup dan ini meningkatkan biaya kesehatan. Orang-orang pasien dengan stable coronary artery disease disertai angina ini memiliki resiko cardiovascular event yang lebih besar daripada mereka yang tanpa angina. Nah, ini dia, jadi angina pectoris ini mengakibatkan masalah ekonomi maupun personal ya, karena ini akan meningkatkan disabilitas, depresi, bahkan job loss karena mungkin kehilangan pekerjaan. Karena apa? Karena dia menjadi tidak produktif karena berkali-kali terjadi serangan angina, berkali-kali tidak masuk. Nah, ini adalah beberapa manifestasi klinis atau gejala yang sering kita temui dari angina, yaitu yang paling banyak adalah chest tightness. Ya, jadi chest tightness ini dada terasa berat, terasa tertekan, nyeri dada. Kalau orang Surabaya itu sering itu rata-rata dengan keluhan angina itu ngomongnya dada terasa ampek, terasa berat, nafas berat. Nah ya, kemudian bisa juga disertai dengan gejala takikardi, ya ada gangguan aritmia, gangguan irama jantung, dengan fatigue, ya kadang-kadang disertai oleh keluhan berkeringat berlebihan, ada mual, pusing, ya bahkan disertai nyeri yang menjalar sampai ke leher dan ke rahang. Nah, ini ada suatu studi di mana di sini prevalensi angina pada pasien dengan obstruktif coronary artery disease dan non-obstruktif CAD ini dibandingkan. Ternyata prevalensi angina pada pasien yang non-obstruktif CAD ini juga tidak lebih sedikit dibandingkan yang obstruktif CAD. Jadi walaupun arteri koroner epikardnya tidak ada obstruksi, tapi ternyata seseorang itu bisa mengeluh angina. Nah, kenapa itu tadi? Sebabnya apa kira-kira? Nah, ini adalah berbagai penyebab dari angina, yaitu adanya gangguan pada arteri di daerah epikardial, yaitu arteri koroner yang mayor, yang besar ya, yang kita kenal ada 3 itu, yang di kanan 1 dan yang di kiri ada 2, ada LAD, left anterior descending, dan left circumflex beserta cabang-cabangnya. Nah, penyebab di arteri-arteri besar ini biasanya adalah oklusif CAD, biasanya oleh karena suatu proses aterosklerotik. Kemudian bisa juga oleh karena suatu spasme arteri koroner. Nah, kemudian ternyata tidak hanya terjadi gangguan pada arteri yang besar, tapi juga bisa terjadi gangguan pada mikrosirkulasi daripada arteri koroner, pada arteri yang sekelas kapiler, arteri yang kecil-kecil. Apa saja yang terjadi di sana? Bisa terjadi gangguan struktural. Antara lain di sini terjadi peningkatan wall thickness daripada arteriol.
kemudian penebalan tunika intima, sehingga lumen arteriol ini akan menjadi semakin sempit. Kemudian bisa juga terjadi fibrosis perivaskular. Selain itu, bisa juga terjadi mekanisme fungsional, gangguan fungsional, yaitu terjadi spasme dari mikrovaskular, terjadi gangguan dari vasodilatasi, dan terjadi disfungsi dari endotel atau disfungsi dari gangguan smooth muscle cell. Kemudian juga bisa disebabkan oleh gangguan dari faktor-faktor miokardial yang mengganggu fungsi daripada mikrovaskular. Antara lain adanya left ventricular hypertrophy, ya, pengisian diastolik yang memendek, kemudian penyakit-penyakit seperti amiloidosis, ya, adanya edema dari jaringan miokard. Nah, jadi yang namanya angina itu tidak hanya melulu penyebabnya itu adalah suatu proses aterosklerotik, tapi ada mekanisme yang lain, yaitu aterosklerotik sendiri, ya, di mana di sini plak yang stabil ini menyebabkan penurunan daripada coronary flow reserve, kemudian terjadi iskemia, di mana di sini oksigen demand tidak sesuai dengan oksigen supply. Kemudian adanya plak yang vulnerable, plak yang labil, ini rawan terjadi rupture. Kalau rupture, maka bisa terjadi trombosis pada tempat rupture tersebut, ya, bisa juga trombosis ini juga mengikuti ujung daripada pembuluh darah, kemudian terjadi yang namanya akut myocardial infarction atau sindroma koroner akut. Kemudian selain proses aterosklerotik bisa juga terjadi proses vasospastik, ya. Di sini bisa bersifat transien, bisa bersifat permanen. Kalau transien dia akan menimbulkan suatu yang namanya princemetal angina. Kalau vasospasme yang persisten, yang terus-menerus bisa pula menyebabkan suatu infark miokard. Nah, selain tadi pada arteri epikard bisa juga terjadi gangguan mikrosirkulasi yang tadi sudah disebutkan juga di slide sebelumnya, di mana di sini terjadi gangguan fisiologi dari mikrosirkulasi koroner, di mana blood flow ini juga menjadi menurun, ya. Kemudian juga terjadi akibatnya ada terjadi iskemik daripada miokardial. Nah, proses ini tidak hanya terjadi sendiri-sendiri, jadi bisa pada suatu angina terjadi sekaligus. Jadi ada gangguan pada arteri epikardnya, juga bisa terjadi gangguan pada mikrosirkulasinya. Nah, ini adalah suatu konsensus baru, ya, yang namanya INOCA, ini sebagai salah satu penyebab dari iskemia. INOCA itu apa? INOCA itu adalah iskemi non-obstruktif coronary artery. Ya, jadi prevalensi INOCA ini cukup besar. Ternyata 70% pasien yang menjalani angiografi koroner dengan keluhan angina dan mendapatkan iskemia miokard itu tidak didapatkan obstruktif coronary artery disease. Ya, jadi arteri koronernya itu setelah diangiografi itu ternyata normal-normal saja, tapi secara klinis pasien ini menderita iskemik dan ada angina, ada chest pain. Nah, berbagai macam penyebab dari INOCA antara lain iskemik kronis, ya, di mana di sini yang berperan adalah suatu mikrovascular dysfunction, ya, dan spasme arteri koroner. Jadi masalah mikrovaskular ini tidak bisa dianggap enteng. Ini juga merupakan menjadi suatu masalah yang serius yang perlu ditangani. Nah, macam-macam etiologi ini yang menyebabkan suatu iskemik dengan keluhan angina tentu memerlukan suatu terapi yang komprehensif. Ya, pada arteri-arteri koroner yang besar, ya, kalau terjadi stenosis tentu ini terjadi penurunan aliran, ya, terjadi disfungsi endotel, bisa juga terjadi vasospasme. Bisa juga terjadi oleh karena suatu bridging daripada myocardium. Kemudian pada arteri-arteri koroner yang kecil, ya, bisa terjadi mikrovascular dysfunction, bisa terjadi pula disfungsi daripada endotel, spasme, maupun terjadi inflamasi.
Nah, ternyata terjadi juga gangguan daripada pasien-pasien angina ini dengan gambaran iskemi ini terjadi gangguan pada metabolisme miokardnya. Ya, di sini terjadi gangguan pada metabolisme miokard, ya. Kemudian adanya defek pada oksigen transport, ya, kegagalan daripada mitokondria untuk beradaptasi dengan kondisi yang iskemik. Nah, dan beserta dilepaskannya ada mediator-mediator inflamasi. Ini adalah suatu kaskade iskemia di mana di sini pada kondisi iskemik itu terjadi suatu imbalance dari oksigen supply dan demand. Jadi supply-nya menurun, demand-nya meningkat, atau demand-nya tetap tapi supply-nya yang menurun. Manifestasi klinisnya itu terjadi pertama awal-awal inadequate myocardial perfusion. Jadi perfusinya tidak adekuat. Kemudian mulai terjadi hipoksia dan gangguan metabolik. Kemudian mulai terjadi gangguan kontraktilitas pada miokard. Kemudian kita bisa melihat tanda-tanda iskemik dan muncul gejala angina. Jadi pada saat angina sebenarnya iskemik itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, ini antara terapi ya. Jadi terapi tadi berbagai gangguan penyebab daripada angina. Pada arteri koroner ini kita bisa memberikan ya obat-obatan yang mempengaruhi hemodinamik. Mostly adalah vasodilator yaitu beta blocker, ya CCB, ya nitrat, ipabradin, ataupun kalau ada blockage kita buka dengan suatu tindakan PCI. Nah, tapi tadi ada terjadi juga kita sebutkan bahwa ada gangguan metabolisme daripada sel miokard. Nah, tentu terapinya tata laksananya adalah metabolic approach ya. Nah, ini ada agent yang obat yang kita kenal dengan trimetasidin yang akan bekerja di tingkat myocardial cell. Nah, ini adalah gambaran suatu bagan ya yang sebenarnya ruwet kalau dilihat ya. Jadi pada keadaan normal ya sel miokard itu mendapatkan energi ATP di metabolisme di mitokondria, di mana di sini ATP itu didapatkan dari proses oksidasi fatty acid dan oksidasi glukosa. Nah, oksidasi fatty acid ini akan menghasilkan energi yang lebih kecil dalam bentuk ATP, lebih sedikit, tapi dia memerlukan oksigen yang lebih besar dibandingkan dengan proses oksidasi daripada glukosa. Nah, pada kondisi-kondisi iskemi, gagal jantung, atau diabetik kardiomiopati, di mana kondisinya memang sudah relatif iskemik, ya tentu sumber energi yang didapatkan daripada oksidasi fatty acid ini tidak terlalu menguntungkan karena dia membutuhkan oksigen lebih banyak. Nah, jadi pada kondisi iskemik ya, begitu pula heart failure dan diabetik kardiomiopati, di sini oksidasi fatty acid-nya akan terjadi peningkatan. Nah, sebelumnya terjadi peningkatan circulating fatty acid, proses oksidasi fatty acid juga meningkat. Sehingga terjadi peningkatan oksigen consumption ya untuk memproduksi ATP padahal kondisi sudah iskemi. Sebaliknya, oksidasi glukosa menurun, proses glikolisis meningkat, terjadi uncoupling daripada oksidasi glukosa dan glikolisis sehingga menyebabkan pada akhirnya ATP-nya yang dibutuhkan untuk proses metabolisme juga semakin meningkat, yang dihasilkan juga menurun, sehingga efisiensi kardiak menurun dan fungsi kardiak bisa menurun. Nah, di sini letak kerja daripada trimetasidin, obat yang kita bicarakan pada sore ini. Jadi, trimetasidin ini dia bekerja untuk menurunkan oksidasi daripada fatty acid, sehingga diharapkan konsumsi oksigen pada kondisi iskemia ini juga menurun. Nah, di lain sisi dia juga meningkatkan oksidasi pada glukosa, sehingga pada akhirnya proses ATP yang dibutuhkan untuk oksidasi glukosa ini akan menurun dan kardiak efisiensi meningkat, begitu juga dengan fungsi daripada jantung diharapkan juga meningkat. Jadi ini kita berbicara tentang metabolisme energi yang dibutuhkan miokard untuk bekerja pada kondisi iskemia.
Nah, bagaimana pada chronic coronary syndrome atau dulunya kita kenal dengan stable angina? Sama, ya prinsipnya sama. Jadi pada kondisi iskemi, oksidasi fatty acid yang lebih meningkat dibandingkan oksidasi dari kadar glukosa. Sedangkan tata laksana kita, terapi kita adalah untuk menekan oksidasi fatty acid ini dan meningkatkan oksidasi glukosa. Di mana nanti diharapkan, harapan akhirnya adalah energi yang dihasilkan lebih banyak dengan konsumsi oksigen yang lebih sedikit pada kondisi iskemia. Nah, trimetazidin ini ada suatu studinya yang namanya ODA, ya. Jadi ini ada suatu anti-angina, ya. Dia ada dosis yang baru 80 mg sekali sehari. Sebelumnya yang kita kenal 2 kali sehari yang 35 mg. Jadi ini studi daripada ODA, di mana studi ini bersifat observasional, multicenter, ya. Kemudian cukup banyak subjek yang dilibatkan, yaitu 3.066 pasien dengan CAD, ya, persistent symptom angina, sudah diberikan terapi untuk CAD-nya, kemudian diberikan tambahan terapi trimetazidin 80 mg 1 kali sehari, selain daripada obat-obat standar untuk anti-anginanya. Endpoint-nya dari studi ini adalah frekuensi angina yang diharapkan menurun, kemudian konsumsi daripada short acting nitrat, ya, kemudian bagaimana kelas CCS daripada anginanya, dan bagaimana efikasi dan tolerabilitas dari trimetazidin ini. Nah, ini dari populasi studi ODA tadi, ya, ternyata populasi yang mengalami angina attack, ya, subjek mengalami angina attack ini per week ini semakin menurun, ya. Jadi ini diikuti 3 bulan. Jadi terdapat penurunan 52% serangan angina setelah 1 bulan dan penurunan 8 serangan angina pada 3 bulan. Kemudian bagaimana dengan pemakaian nitrat yang short acting? Ternyata juga terjadi penurunan pada 1 bulan dan 3 bulan, terutamanya setelah penambahan zat trimetazidin tadi. Nah, bagaimana trimetazidin ini memperbaiki kelas daripada angina, ya, berdasarkan klasifikasi CCS, Canadian Cardiovascular Society. Ternyata pasien-pasien yang CCS 3 itu setelah diamati 1 bulan dan 3 bulan ini menjadi lebih baik dengan menurun grading CCS-nya menjadi CCS 2 dan CCS 1. Ini berarti memperbaiki simptom dari penderita angina. Nah, pasien-pasien ini juga mengalami perbaikan pada aktivitas fisik, ya, setelah diikuti selama 3 bulan, ya. Cukup banyak, ya, mengalami perbaikan, ya, 92%. Tentu satisfaction atau kepuasan daripada pasien juga semakin tinggi, ya, karena dia aktivitas fisiknya semakin bagus, ya, kualitas hidupnya semakin bagus, ya, kepuasannya juga semakin bertambah. Nah, bagaimana efektivitas dari trimetazidin pada pasien dengan stable angina pectoris? Nah, ini pada pasien-pasien dengan angina attack, ya, yang mengalami angina kurang dari 1 tahun, ternyata setelah diikuti pada bulan pertama dan bulan ketiga, angina attack-nya juga menurun, ya. Dan episode daripada free angina-nya itu juga semakin meningkat pada pasien-pasien stable angina pada bulan pertama dan bulan ketiga. Nah, ini juga sama, angka CCS-nya juga semakin menurun, ya, grading CCS dari nyeri dadanya semakin menurun, berarti semakin membaik, simptomnya semakin berkurang. Nah, ini adalah guideline dari ESC tentang chronic coronary syndrome. Jadi di sini trimetazidin, ya, masuk dalamnya nicorandil, ranolazine, dan ivabradine, ya, kita membicarakan trimetazidin, ini masuk dalam guideline untuk penanganan angina. Di sini dikatakan bahwa
Trimetazidin ini bisa dipertimbangkan sebagai second line treatment, ya terapi kelas kedua, lini kedua untuk mengurangi frekuensi angina, memperbaiki toleransi daripada exercise, ya, di mana kita sudah memberikan terapi adukat dengan beta blocker, CCB, ataupun long acting nitrat, dan kelas penggunanya yaitu kelas 2A. Nah, sebagai kesimpulan, jadi tadi kita ketahui bersama bahwa chronic coronary syndrome itu penyebabnya macam-macam ya, bisa dari gangguan blockage dari arteri epikardnya, bisa dari gangguan mikrovaskularnya, ataupun gangguan dari metabolisme daripada sel miosit ya, sehingga dibutuhkan terapi yang juga komprehensif ya. Trimetazidin di sini merupakan suatu anti-angina, agen anti-iskemik ya, yang telah terbukti dari studi ODA tadi yang mempunyai benefit untuk pasien-pasien angina. Ini ada juga yang baru dari trimetazidin yaitu dosis sekali sehari 80 mg. Terima kasih.